Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Pertama aku juga mau ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata nih. Terus mohon maaf juga baru bisa ngupload lagi ya, setelah sekian lama pasca lebaran baru bisa ngupload. Karena sedikit cerita ya sebelum kita masuk ke podcast kita malam ini. Jadi hampir 1 mingguan ini atau beberapa hari terakhir benar-benar banyak kejadian mistis yang terjadi di sekitar aku, dan itu salah satu yang membuat aku belum sempet dan belum bisa buat ngupload podcast tentang penjaga cantik yang tak kasat mata yang bakal aku ceritain malam ini. Sebenarnya agak heran ya, apa mungkin karena aku baru mau bikin podcast yang serem-serem kayak gini, malah aku ngerasain dulu nih ya, mungkin biar bener-bener total gitu yang ceritainnya. Karena ya jarang sih yang ngerasain yang namanya hal-hal mistis seperti ini. Tapi ya selama semingguan ini benar-benar ngerasain. Alhamdulillah ini udah lebih stabil dan udah lebih siap lah buat lanjutin podcast kita. Sampai kebelit-belit nih ngomong. Lanjutin podcast kita buat malam ini. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini sedang beraktivitas atau mungkin yang saat ini sudah siap untuk beristirahat ataupun tidur, selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Semoga dengan kalian mendengarkan podcast ini bisa menjadi teman aktivitas kalian ataupun bisa menjadi teman pengantar buat tidur kalian malam ini ya. Tapi sebelum kalian dengerin podcast ini yang rasanya masih ada pengen buang air kecil, ya buruan deh buang air kecil ke WC ya. Ntar habis dengar cerita malah gak berani lagi ke WC. Jadi buruan deh, yang mau cuci muka atau yang mau beres-beres sebelum tidur ke kamar mandi, ya buruan, baru dengerin cerita ini sampai kalian tertidur. Oke, jadi malam ini aku bakal ceritain sebuah kisah yang judulnya udah aku posting sebelumnya, yaitu penjaga cantik yang tak kasat mata. Oke, cerita ini datang dari seorang wanita masih muda, tapi dia nggak mau disebutin namanya karena kalau orang tahu pasti bakal banyak yang langsung hubungin dia karena anaknya cukup terkenal. Dan sebenarnya banyak cerita-cerita yang udah masuk ke aku, DM dari teman-teman, terus ada WA juga dari yang lain. Tapi sebagai pembuka podcast mistis di Korikes ini, aku bakal ceritain penjaga cantik yang tak kasat mata sebagai awal podcast mistis di Korikes kita malam ini ya. Aku bakal bacain WA dari, ya kita sebut aja namanya Hujan ya. Kita akan bacakan WA nya langsung dari si Hujan.
Oke, assalamualaikum kak. Ini aku ada cerita yang bisa dibilang cukup seram sih. Yang gak seram-seram juga. Apalagi aku yang memang dari dulu udah dikasih karunia atau kemampuan untuk melihat hal-hal yang mungkin banyak orang yang gak bisa ngelihat dengan mata telanjang. Jadi gini kak, waktu itu aku lagi latihan vokal di salah satu rumah temen aku. Sebut aja namanya Senja. Sebenarnya gak berdua, ada lagi 2 yang lain, yaitu Langit sama Pelangi. Ya waktu itu kita latihan kayak biasa sama kakak pelatihnya. Normal, awalnya semua berjalan seperti biasanya. Satu-satu kami dites nyanyi karena kami sedang latihan vokal. Yang pertama aku dites, aman, lancar. Lanjut yang kedua, Pelangi, terus Langit, dan yang terakhir Senja. Semua lancar, kami dites satu-satu lancar. Nah, selama kami latihan, kami direkam oleh kakak pelatih. Ya kata kakaknya biar ntar bisa diliatin ke emak-emak kita hasil latihan kita sore ini, apa ada peningkatan atau enggak nih. Ya singkat cerita, latihan selesai dan semuanya juga sudah direkam sama kakak pelatih. Ya sekarang istirahat kakak pelatihnya. Jadi habis latihan kami istirahat, kakak pelatih istirahat sambil kakaknya ngeliatin video hasil kita latihan tadi. Nah, di video itu ketika di bagiannya Senja itu latihan sangat bagus. Banyak sekali kemajuannya pada hari itu. Gak biasanya sih sebenarnya, tapi kakak pelatih aja sampai kaget. Peningkatan yang luar biasa nih dari si Senja hari ini. Banyak banget kemajuannya. Ya luar biasa lah, kakak pelatih saking kagetnya udah bilang, Senja mantep banget nih hari ini latihannya. Nah, udah kami diliatin. Terus itu kakak pelatih nyerahin HP-nya, nyerahin video rekaman tadi ke emak-emak kami yang nunggu di ruang tamu. Oke. Nah, yang pertama dikasih lihat itu ke emaknya Langit nih video rekaman kita. Dan di situ posisinya masih si Senja yang lagi dites. Jadi di video itu videonya si Senja yang lagi dites vokal, lagi nyanyi. Pas dilihat ke Langit, ke emaknya Langit maksudnya, tiba-tiba emaknya ketakutan gitu. Emaknya Langit nih ketakutan. Terus berlindunglah ke belakang emaknya Pelangi. Ya awalnya nggak ada yang ngerti kan, kita juga heran. Emaknya Langit abis ngeliat tuh video langsung ya kayak keringat dingin, terus langsung sembunyi di belakang emaknya Pelangi yang ada di sebelahnya. Aku sama emaknya Pelangi udah feeling sih, dan udah tahu ada yang nggak beres di video itu. Terus
emaknya Pelangi ngasih kode ke aku biar aku kuat dan jangan takut, karena emaknya Pelangi juga beliau tahu kalau aku punya kemampuan melihat hal-hal yang seperti itu. Saat itu ruang tamu langsung berubah jadi tegang suasananya. Ya tegang lah ya, gara-gara video itu. Sebenarnya khususnya video ketika si Senja itu lagi dites vokal. Suasananya tegang, langsung hening gitu, pada diam semua. Emak aku aja sampai takut. Jadi mama aku nih nanya terus, ada apa nih, ada apa. Ya aku masih diam, aku belum kasih jawaban apa-apa. Nah terus aku, emaknya Pelangi sama emaknya Senja berusaha nenangin emaknya Langit. Senja, Pelangi sama Langit juga bingung kan, karena aku juga nggak mau ditanya-tanya sama orang-orang yang ada di ruangan itu. Jadi aku keluar deh dari ruang tamu, aku menuju ke teras depan ruang tamu untuk datengin bapak aku. Bapak aku waktu itu udah ngeliat aku kayak gitu, ya udah ngerti nih ada apa. Bapak aku udah ngerti, udah tahu nih situasinya gimana. Terus ya bapak aku bilang, istighfar dek. Ya aku berusaha santai aja. Akhirnya Senja sama Langit ikut keluar nyusul, datangin aku di teras. Itu Senja langsung nanyain ke aku nih. Kelihatan sih sebenarnya takut kan, mereka nih pada takut juga kelihatan. Terus si Senja nanya, ada apa? Dia yang paling takut karena ketika itu video yang dilihat adalah saat si Senja lagi tes vokal, lagi latihan. Ada apa nih? Hujan. Terus Langit udah juga si Langit juga mukanya udah takut banget. Ya aku bilang biasa. Ya cuman kata itu yang aku ungkapin ya, biar mereka juga nggak takutnya berlebihan, biar bisa lebih tenang lah. Ya Langit sama Senja udah ngerti lah ketika aku ngomong kayak gitu. Terus Senja nanya, ada ya? Ya aku jawab lah, iya. Nah balik lagi nih ke emaknya Langit. Ya jadi selesai kami pada ngumpul-ngumpul tadi, emaknya Langit langsung ngajak kami balik nih, ngajak kita semua pulang karena pada takut kan dan gak tenang. Ya udahlah, akhirnya kami pamit nih sama mamanya Senja dan juga Senja. Kakak pelatihnya juga ikut pamit pulang. Ya udah kita disuruh salim nih, pamit sama mamanya Senja sama Senja. Pas semua udah di teras, tinggal aku sendiri nih yang belum pamit ke mamanya Senja. Akhirnya aku masuk nih ke dalam, pamit aku ke mamanya Senja. Sebenarnya aku udah gak tahan sih sama Hawa mamanya Senja pada saat itu, tapi aku paksa, kan gak enak kalau aku gak pamit. Ya udah aku salim, pamitan. Tante, aku pamit ya pulang. Terima kasih buat hari ini. Ya biasa lah ya pamitan. Ya udah pas aku salim, cium tangan nih, emaknya Senja tuh bilang gini, gak ada apa-apa kan Hujan?
gak ada apa-apa kan hujan, ya gitu tuh nanyanya. Ya aku jawab, bunda tuh nah alay betul, santai aja bun, gak masalah, gak ada apa-apa kok. Terus emaknya Pelangi sama aku juga nyain, iya bun, kata bundanya Pelangi nih ke emaknya Senja. Iya bun, gak ada apa-apa. Ya sebenarnya kami gak mau biar yang lain tahu ya, gak mau yang lain tuh takut gitu lah. Jadi ya bilang aman-aman aja. Emaknya Langit udah kabur ke bawah duluan aja ya, karena beliau yang paling pertama lihat, jadi udah turun ke bawah. Terus aku pamit ke Senja kayak biasa. Terus aku bilang, Senja gak usah takut ya, mereka gak ganggu kok. Terus kelihatan sih si Senja berusaha gak takut nih. Aku sama Langit nyusul emak-emak yang udah duluan bareng kakak pelatih sama bapak aku juga. Terus pas udah kesusul, udah di bawah nih, udah dekat pada mobil masing-masing, ya akhirnya aku kena pertanyaan nih dari yang lain. Ya sebenarnya males ngomongnya sih ya, tapi ya udahlah, gak apa-apa daripada yang lain penasaran dan plus panik kepikiran terus. Ya udah aku kasih tahu apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang aku lihat. Akhirnya aku dan mamanya Pelangi ceritain apa yang kami lihat. Sebenarnya emaknya Pelangi itu juga kayak aku, bisa ngerasain dan bisa ngelihat ya, tapi beliau nggak setajam dan sesering aku kalau ngelihat hal-hal yang seperti itu. Jadi waktu itu yang aku lihat dan emaknya Pelangi lihat, kalau emaknya Senja selama tadi kita ngumpul itu benar-benar gak kelihatan seperti emaknya Senja. Ngerti gak sih? Ya yang kami lihat itu bukan emaknya Senja. Ya bagi yang gak bisa ngelihat ya itu emaknya Senja. Tapi bagi kami yang bisa ngelihat, yang kami lihat itu bukan emaknya Senja, tapi sesosok wanita cantik, putih banget ya, kayak putri, rambutnya panjang terus hitam pekat, putih banget, pokoknya putih banget. Itu yang kami lihat. Nah, berbeda cerita sama emaknya Langit yang duluan ngelihat video ketika di ruang tamu. Yang diceritain sama emaknya Langit, kenapa beliau kaget pas ngelihat videonya Senja lagi tes vokal, kalau yang emaknya Langit lihat itu mukanya Senja itu putih banget, putih banget. Nah, yang aku heran nih, kata mamanya Langit, pas aku liatin baik-baik si Senja itu lagi nyanyi, tiba-tiba Senja itu ngelihat ke aku sambil senyum dengan mata kosong gitu. Oh, dia kayak ngelirik aku. Itu ini cerita dari emaknya Langit, senyum mata kosong, cantik banget, tapi dia kayak bukan Senja, mukanya putih gitu, terus rambutnya panjang sama kayak yang aku bilang. Kalau aku sama emaknya Pelangi ngelihat mamanya Senja, nah
mamanya langit ngelihat si senjanya tapi kayak lain senja, terus senyum-senyum kayak gitu, tatapannya kosong, dan itu benar-benar serem banget kata emaknya langit. Ya sebenarnya ya aku gak sekali dua kali kan main ke rumahnya senja, sering banget. Ya sebenarnya emang di rumahnya senja banyak banget penghuninya yang gak kelihatan, tapi kali ini ternyata Putri itu yang jaga emaknya senja yang kami lihat tadi, yang aku sama emaknya pelangi lihat. Yang kami lihat itu ternyata Putri penjaga emaknya senja. Percaya gak percaya sih, cuma ya begitulah ceritanya. Emaknya senja juga nyeritain kalau beliau emang dikasih penjaga tapi baru-baru aja. Terus menurut kesaksian emak-emaknya yang lain, kayak emak aku, emak pelangi, emaknya langit, memang akhir-akhir ini selama ngumpul sama mamanya senja, tingkahnya gak kayak biasa nih emaknya senja. Terus sering nganggep dirinya itu kayak seorang putri lah. Ya aneh lah tingkah lakunya kayak gitu. Ya sampai di situ ceritanya. Cerita salah satu pengalaman si Hujan bersama ketiga temannya dan emak-emaknya. Menurut kalian gimana? Boleh kalian komentar di bawah ya. Atau mungkin kalian pernah ngerasain pengalaman yang seperti kisah ini, atau mungkin di antara kalian ada yang sadar atau tahu bahwa kalian juga ada penjaganya masing-masing. Oke, boleh sharing di sini. Atau kalau kalian malu sharing di komentar, kalian bisa langsung DM aku. Ya memang sih ngomongin masalah penjaga kayak gitu, ada yang bilang setiap orang itu ada penjaganya. Ya Allah alam lah. Yang pasti kita yang harus kita yakinin bahwa yang jaga kita seharian full time kapanpun itu adalah Allah, Tuhan kita ya. Itu yang selalu jaga kita. Oke, terima kasih buat kalian yang masih setia dengerin podcast buat malam ini. Buat kalian yang mau beristirahat, selamat istirahat. Semoga kalian senang mendengarkan kisah ini dan selalu nantikan kisah-kisah selanjutnya. Dan buat kalian yang mau kirim cerita atau kisah-kisah menarik lainnya, kisah mistis, kisah persahabatan, kisah cinta yang mungkin bisa kalian sharing, silahkan langsung kirim email ke alamat email yang udah aku taruh di bio, ataupun kalian bisa DM aku atau WA. Kalau yang tahu nomor WA aku bisa langsung WA atau DM di akun Korikes atau di akun aku di Mustafid_25. Oke, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya di Kori Podcast. Assalamualaikum, selamat malam.